Awalnya itu aku mikir ya gimana caranya supaya apa yang kita pinjam itu bisa kita nggak bayar. Kita harus cicil sekian, kita sebenarnya bisa dapat profit. Itu aku awalnya nggak kepikiran bakal bisa. Kirain aku ya sekitar berapa tahun gitu baru kita dapat profitnya kayak gitu. Mereka juga kaget kok anak kecil bisa kepikiran gitu kan. Ada di masa-masanya di setiap fasenya tuh ada aja gitu ya. Bahkan waiting list kita itu kayaknya 50 orang ada. Aku juga bingung sendiri gitu kan. Kira-kira ini gimana supaya waiting list ini bisa terakomodasi. Oke, perkenalkan, nama saya Arsy. Background aku sendiri sebenarnya dari lulusan arsitektur ya, arsitektur ITB. Tapi untuk kerjaannya sendiri itu aku split. Jadi aku ada kerjaan memang di arsitektur, tapi juga ada di sistem teknologi informasi gitu. Kos-kosan saya ada di Bandung, di Cisitu Indah 4. Nomor 3 dekat dengan kampus ITB. Namanya itu Rehat Kos Co-Living. Dengan kamarnya itu ada 14 kamar. Untuk luas tanahnya sendiri itu 135 meter persegi. Luas bangunannya sekarang di 310 meter persegi. Luas kamarnya bervariasi sih, tapi rata-rata itu 2,5 kali 3,7 ya. Sewa kurang lebih start dari 1,9 sampai 2,5 juta. Kalau awalnya sendiri, aku investasi dari SMA. Kelas 10 SMA itu aku udah mulai pelajarin investasi, saham gitu kan. Cryptocurrency itu aku udah tahu tuh. Dari situ aku ngembangin portofolio pertama malah dari situ dulu. Habis itu aku coba ya bisnis gitu kan. Dari situ nambah-nambah juga, jadi dari sisa bisnis itu aku tambahin gitu kan ke investasi aku, berkembang. Habis itu aku belajar baca buku ya Robert Kiyosaki lah gitu kan, ada beberapa. Baru aku dari situ nyadar kayaknya harus diversify gitu. Pertama aku analisa dulu sih, aku mau diversify kemana. Dan setelah aku ngobrol-ngobrol juga sama orang tua gitu, yang paling cocok untuk diversify kayaknya ke properti. Akhirnya ya aku belajar lah di situ, properti juga aku dalemin juga apa yang kira-kira bisa masuk gitu ya. Dari dulu memang kalau misalkan properti aku sukanya ya udah sewa menyewa gitu kan, either mau jadi villa atau jadi kos-kosan atau apa gitu. Jadi aku pelajarinnya ke situ. Dan akhirnya aku nemu konten Ko Antoni, tertarik gitu kan. Ini kayaknya bisa nih belajar lebih dalam. Resikonya sih, jadi masing-masing instrumen investasi kan punya resiko masing-masing ya. Jadi aku di situ belajar pernah kehilangan banyak gitu ya. Di situ kayaknya memang harus ada yang ngimbangin gitu sih. Aku mikirnya nggak selamanya satu instrumen investasi terus bagus gitu ya kan. Karena kadang ada turunnya, kadang-kadang, tapi gimana caranya supaya itu bisa ke manage gitu, resikonya itu seminimal mungkin dampaknya gitu. Jadi makanya aku putuskan untuk diversify. Diversify-nya kemana? Aku rasa properti yang paling cocok buat aku gitu. Awal mulai sebenarnya nggak kosan, tapi aku mikir pertama itu yang gampang sewa rumah gitu atau apartemen. Mikirnya awalnya ke sana. Tapi setelah aku hitung-hitung gitu kan, kayaknya kalau misalkan sewa doang gitu atau ya apartemen lah gitu katakan gitu kan. Dari hitung-hitungannya kayak nggak semasuk itu. Dan setelah aku pelajarin kos-kosan juga gitu, terus ikut juga workshop Ko Antoni, dan aku rasa itu hitungannya masuk banget gitu dan masih visible gitu. Awalnya itu aku mikir ya gimana caranya supaya apa yang kita pinjam itu bisa kita nggak bayar. Bahkan aku nggak tahu kalau misalkan itu bisa langsung ketutup gitu. Ngerti nggak sih kalau misalkan kita harus cicil sekian, kita sebenarnya bisa dapat profit. Itu aku awalnya nggak kepikiran bakal bisa. Kirain aku ya sekitar berapa tahun gitu baru kita dapat profitnya kayak gitu. Awalnya aku kira tuh kayak gitu. Tapi setelah belajar lebih dalam ternyata oh bisa ya gitu kan. Walaupun kita sama sekali nggak ada modal atau misalkan meminjam gitu, tapi kita bisa tetap dapat profit gitu dari situ. Setelah ikut kelas itu langsung apa ya, dapat praktisnya gitu, ilmu praktisnya gitu. Kayak misalkan ngehitung biaya tanah per meter atau misalkan kira-kira bisa dapat berapa kamar. Cara-cara perhitungan itunya yang menurut aku itu paling kepake banget gitu, dan dapat insight banget sih dari situ sih.
yang pasti sih langsung praktek sih. Aku langsung coba hunting, networking tuh sama agen-agen. Mereka juga kaget kok anak kecil bisa kepikiran gitu kan. Agen tuh ada yang support banget sampai support nemenin dari awal sampai akhir, dibantuin, bahkan nego-nego ke ownernya pun dibantuin, saking amaze-nya gitu. Ada beberapa agen yang memang kayak nggak percaya gitu ya. Tapi aku nemu sekitar 2 agen itu bener-bener ngebantuin, kayak nganggep aku itu orang yang unik gitu kan. Orang yang dia ngingetin, nggak tahu kenapa dia ngerasa ingin ngebimbing gitu loh. Jadi ada sekitar 2 agen yang benar-benar bantuin, walaupun satunya nggak jadi gitu ya, nggak closing dengan aku gitu. Tapi dia sampai sekarang sih aku sering kontakkan gitu sama dia. Ya kalau misalkan nanya-nanya listingan dan lain-lain, beliau cepet gitu dan udah tahu apa yang aku mau gitu. Jadi sambil ngerjain skripsi, mumet skripsi, aku hunting properti second gitu kan. Ada yang dari online, ada yang emang aku touring gitu kan. Aku targetin memang ingin untuk mahasiswa kan. Jadi aku targetin di wilayah-wilayah yang deket kampus. Listingan hampir ada sekitar 100-200, kalau nggak salah 5 properti lah. 5 properti itu sampai nego-nego gitu kan. Tapi yang sampai akhir itu 2 gitu. Dari 5 jadi 2 karena ada beberapa owner yang agak keras gitu. Jadi ya udah dilepas aja gitu. 3 bulan tuh hunting. Kalau akad AJB-nya itu 3 bulan lagi. Jadi total 6 bulan lah. Memang ada beberapa ini sih, Kak. Yang properti sekarang itu dia waris. Ya lama lah prosesnya gitu. Sampai akhirnya bisa AJB gitu. Ya awalnya dari harga, nanti kira-kira ini bisa jadi berapa kamar dan lain-lain, terus dapat angka kita bisa profit berapa gitu. Nah dari situ sih kalau misalkan ada margin tipis atau misalkan kira-kira nih rumah farmnya nanti cicilannya bisa nutupin gitu dari pemasukan, itu aja dulu gitu. Itu aku lanjutin. Tapi kalau misalkan udah terlalu jauh, aku skip gitu. Background di arsitektur, jadi dari sisi arsitekturnya aku ingin coba naikin, bisnisnya ditekan dulu gitu kan. Apakah masih masuk atau enggak, ternyata sesuai gitu. Walaupun memang ada sacrifice yang harus dijalanin gitu. Aku kalau misalkan di kampus, waktu itu lagi seneng aja sih. Lagi seneng terkait arsitek-arsitek yang memang menggunakan konsep-konsep industrial gitu. Menggunakan konsep-konsep necessity dari materialnya itu sendiri gitu. Dan waktu itu tuh ada satu arsitek namanya Andi Rahman, itu aku ngelihat desain-desain dia itu pakai bata-bata tuh. Nah itu aku suka. Aku ingin coba nge-recreate itu gitu. Akhirnya aku cobalah bawa si konsep industrial ini, jadilah kayak seperti sekarang gitu. Gak was-was juga sebenarnya. Tapi kenapa akhirnya diberaniin gitu dengan harga segitu? Karena setelah cek ombak gitu kan ketika ini dibangun, sebelum dibangun itu aku udah ada desainnya nih, udah ada renderannya dan lain-lain. Aku coba cek ombak gitu. Di luar prediksi ya memang banyak yang tetap berminat gitu kan. Oh nggak apa-apa segitu dengan ukuran sekian, ya lanjut aja gitu kan. Oh berarti memang ada pasarnya. Di sekitar sini pun aku lihat itu kos-kosan ya ada juga yang harga segitu memang lebih luas gitu kan, atau memang lebih eksklusif dan lain-lain. Tapi di satu sisi gimana caranya aku bisa ngebuat unique selling point dari kos-kosan yang ada gitu. Makanya aku tambahin beberapa gimmick gitu kan. Karena kan mahasiswa udah seringnya streaming gitu kan. Jadi aku udah sediain free Netflix, terus aku includein juga laundry, aku includein juga tukang bersih-bersih per kamar 1 minggu gitu kan. Karena di sini itu kebanyakan sih kos-kosan di sini belum ada gitu yang punya service kayak gitu. Jadi aku tambahin beberapa gimmick service, akhirnya mereka tetap mau gitu. Untuk sekarang 9 kamar, lagi dibangun lagi menuju 14 ya. Yang membuat itu jadi 2 tahap sebenarnya, yang satu karena memang awalnya itu borongan ya untuk pembangunan, tapi di tengah jalan ada problem yang mana kalau misalkan dilanjutkan malah jadi nggak sesuai dengan timeline. Akhirnya diputuskanlah jadi nggak borongan gitu. Jadi kita tukang milih-milihin sendiri gitu kan, diseleksi lagi. Kalau misalkan nggak perform ganti. Jadi benar-benar sedinamis itulah kemarin projectnya itu, supaya sesuai dan tepat waktu. Terus yang kedua, karena tadi sistemnya adalah jadinya bukan borongan, pembangunannya itu kemarin transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Karena akan musim hujan dan kayaknya selesainya baru 2 lantai, ya udah di stop dulu aja, tinggal toh si struktur udah bisa sampai lantai 3 gitu kan. Dan kita putusin ya udah lantai 2 selesai, running dulu kosannya gitu. Apakah nanti sesuai atau enggak? Kalau misalkan sesuai gitu kan, full book dan lain-lain, ya kita bisa terusin ke atas. Dan ternyata memang setelah kosannya berjalan tuh banyak yang nanya, ini masih full nggak?
nggak, masih full. Bahkan waiting list kita itu kayaknya 50 orang ada. Aku juga bingung sendiri gitu kan, kira-kira ini gimana supaya waiting list ini bisa terakomodasi gitu. Makanya ya udahlah, walaupun sekarang transisi musim hujan ke kemarau, kita bangun dengan harapan nanti ketika penerimaan mahasiswa baru nih, ini kan dekat kampus ya, di ITB, itu bisa langsung pada masuk gitu. Karena anak-anak sekarang, terutama mahasiswa gitu ya, ingin cari kos-kosan tuh yang unik gitu kan, harus bisa dipakai foto-foto dan lain-lain gitu. Makanya aku buat gimana caranya itu juga bisa di foto-foto tapi tetap homey gitu. Dan yang kedua itu biasanya orang tua si mahasiswa juga ingin anak-anak mahasiswa itu ya nggak sembarangan tinggal di kosan tuh yang kayak kumuh gitu kan, gelap kos-kosannya dan lain-lain. Itu bisa jadi gimmick nilai jual lebih, karena konsep yang ditawarkan di kos-kosan ini kan semuanya ventilasi, pencahayaan alami juga dapat semuanya, karena kan nggak ada jendela yang ngadep ke lorong gitu. Itu juga jadi apa ya, daya tarik bukan untuk mahasiswanya sendiri tapi orang tuanya sendiri gitu. Jadi orang tua mahasiswanya juga malah ya udah kamu di sini aja gitu. Karena memang konsep yang aku tawarin ya itu kan nama kosannya rehat ya. Jadi gimana caranya mahasiswa itu bisa ke sana itu rehat, walaupun udah beraktivitas capek gitu di kampus, di kosan itu bisa rehat dengan tenang gitu sih. Ada di masa-masanya, di setiap fasenya tuh ada aja gitu ya. Pertama sebelum akad, menuju akad gitu. Yang kedua ketika membangun, ketika ada masalah ketika membangun gitu. Mungkin kalau yang pertama karena itu aku masih muda kan, dan aku nggak punya history kredit gitu. Walaupun sebenarnya aku ada beberapa kartu kredit dan lain-lain gitu. Tapi kalau untuk KPR kan belum ada history kredit. Jadi beberapa bank itu nggak sesuai lah gitu kan. Atau udah sesuai tapi dipersulit gitu. Dipersulitnya tuh kayak misalkan kan aku lewat jalur karyawan ya, tapi malah sampai biasanya gitu cuman ditanyain 3 bulan terakhir gaji dan lain-lain gitu. Bahkan ada yang sampai survei ke kantornya gitu, walaupun kantor aku di Jakarta gitu kan. Padahal banknya di sini gitu. Terus yang kedua yaitu pas bangunnya ini capek ya, karena kadang-kadang nggak sesuai gitu kan. Walaupun udah ada gambarnya nih gitu, terus udah timeline sekian gitu kan selesainya, tetap aja nggak sesuai gitu. Nah di situ gimana caranya supaya kita agile gitu loh. Kalau misalkan ada yang salah bangun, gimana caranya kita bisa nutupin itu, kita improve gitu. Gimana caranya supaya yang salah bangun itu biar nggak dibongkar lagi gitu kan. Capek, uang lagi, waktu lagi. Gimana caranya supaya masih bisa dipakai tapi kita improve. Terus kalau misalkan dari timeline ya gimana caranya supaya tetap tepat waktu gitu, sesuai timelinenya selesai projectnya. Itu sih menguras tenaga juga di situ. If you could see what I see, the lonely nights overcome, you'd be proud to believe me. Pertama sih dimulai dari jangan terlalu banyak dipikirin dulu sih. Karena mungkin mental pengusaha itu ya learning by doing. Jadi kayak seenggaknya kalau kalian udah punya ilmunya walaupun sedikit gitu kan, masih ada yang nggak tahu, ya udah terjun dulu aja. Nanti juga sepanjang jalan pasti bakal ketemu gitu apa yang kalian nggak tahu gitu. Coba dulu aja, kalau misalkan nanti ada kesalahan di mana atau stuck di mana ya itu buat jadi pembelajaran gitu sih. Daripada terus coba dipikirin tapi nggak dilakuin, ya jadinya cuma teori aja gitu sih. Kedepan sih aku mau nambah lagi kos-kosan lain, atau lagi tertarik juga sih ke short rental property juga. Mungkin kayak Ko Antoni, either bangun villa atau apa. Sama lagi tertarik juga untuk bangun sistemnya sih, sistemasi properti sih gitu. Nama saya Bro Arsy, semua akan properti pada waktunya.